البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang sebelumnya atau yang pertemuan sebelumnya kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar bahwasannya mencari ilmu merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan rezeki. Kisahnya pendek namun sangat mengesankan. Dua orang saudara saat itu di zaman Rasulullah SAW, yang satunya kerja, satunya mencari ilmu. Datang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya suatu ketika yang kerja tadi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keadaan saudaranya yang hanya duduk bermajelis ilmu kemudian tidak ikut kerja saudaranya. Para ulama telah menjelaskan kemungkinan besar mereka berdua makannya barengan. Sehingga yang kerja ngadu, wahai Rasulullah, kenapa saudaraku ini tidak bantu aku kerja padahal dia ikut makan? Akhirnya Rasulullah alaihi wassalam beliau tidak nyalahkan yang mencari ilmu. Beliau mencarikan apa? Jawaban yang menghibur. Apa kata beliau? La'allaka turzaqu bih. Semoga kamu itu diberi rezeki dengan sebab saudaramu yang mencari ilmu. Bayangkan, yang mencari ilmu enggak disalahkan. Antum kenapa enggak mau kerja? Antum kenapa sibuk mencari ilmu? Tidak, enggak disalahkan. Justru Rasulullah mengatakan apa? La'allaka turzaqu bih. Semoga kamu dapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu. Masya Allah. Karena mencari ilmu, barakallahu fiik, dengan adanya ilmu yang ada pada diri seorang, dia tenang pikirannya. Tidak tercampur pikirannya. Saudaranya tadi yang kerja, awal mulanya dia ngadu gitu loh. Ngadu kepada Rasulullah tentang keadaan saudaranya yang mencari ilmu terus enggak mau kerja. Maksudnya enggak ikut kerja, atau tidak ikut mencari ma'isyah. Di sini kalau kita perhatikan Rasulullah kenapa tidak menyalahkan yang mencari ilmu? Karena mencari ilmu lebih mulia daripada sekedar mencari dunia. Kalau dunia misalkan hari ini enggak dapat, besok bisa dicari. Tapi kalau ilmu, kalau enggak disempatkan, kapan dia akan mencarinya? Kalau dia tidak meluangkan, kapan dia akan bisa mencari ilmu? Paham ya? Jadi mencari ilmu itu bukan nunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk mencari ilmu. Iya enggak? Jadi orang mencari ilmu jangan nunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk mencari ilmu. Kalau nunggu waktu luangnya enggak luang-luang. Iya enggak? Tapi orang harus mampu meluangkan waktunya untuk mencari ilmu. Hadisnya Anas bin Malik rawahu Tirmidzi, la'allaka turzaqu bih. La'allaka turzaqu bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kamu, itu sebabnya karena saudaramu yang mencari ilmu. Masya Allah. Tafadhal barakallahu fiik. Fakan ahaduma
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Siap? Ayo. Tafadhal. النبي صلى الله عليه وسلم وآخر يختلف فشكى المختلف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به واغفر به. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Siap? Antum? Siap? Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal antum? Bismillah. Fakana Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? Fadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Antum hafal? Ayo bismillah. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. 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 Tafadhal. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Karena ya, karena yang pertama tadi ulangi. Ala ahdi. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal, ada hafal antum? Hah?
Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Siap? Hah? La ba'as khair insyaallah. A'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Yang berikutnya insyaallah lebih pendek dan lebih mudah dihafal dan sering antum dengar. Qala al-mu'allifu atsabahullah, perhatikan baik-baik biar nanti tahu artinya. Fadlu tafaqquhi fid din, keutamaan memahami ilmu agama. Keutamaan memahami ilmu agama. Karena seorang hamba manakala paham ilmu agama, tanda kebaikan untuknya. Faham ya? Tanda kebaikan untuknya. Allah Ta'ala ketika memberikan kebaikan kepada seorang hamba, di antaranya apa? Hamba tersebut dipahamkan dalam ilmu agama, bukan ilmu dunia. Bukan ilmu dunia, ilmu agama mencakup apa? Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid dini. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswatu syayatini. Sudah ma'ruf kan pantunnya itu? Semua ilmu-ilmu yang ada itu menyibukkan, melalaikan. Kecuali apa? Kecuali Al-Qur'an dan ilmu hadis. Kecuali ilmu hadis dan ilmu memahami apa? Memahami agama. Illal hadits wa illal fiqha fid dini. Kecuali ilmu hadis, Al-Qur'an dan memahami ilmu agama. Tapi ketika memahami ilmu agama jangan dipahami otodidak. Jangan dipahami dengan pemahaman sendiri. Butuh bimbingan dan arahan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik dalam tafsir, dalam masalah barakallahu fikum penjelasan hadis, butuh apa? Butuh penafsiran dan juga penjelasan para salafun salih. Adapun kalau dipahami otodidak tidak benar. Pahamilah agama dengan dalil. Ingat kalamnya al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih di awal pembukaan Al-Usul Salasah, apa kata beliau? Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, bukan dengan akal, bukan dengan hawa nafsu. Paham ya? Nah, oleh karena itu perlu dikondisikan. Kalau orang memahami agamanya sesuka dirinya tanpa bimbingan para ulama, tanpa bimbingan para ulama ar-rasikhuna fil ilm, dikhawatirkan nanti terjatuh dalam apa? Nah, barakallahu fikum, imma ifrat, imma tafrid. Paham ya? Imma berlebih-lebihan ekstrim atau meremehkan atau menyepelekan apa? Suatu perkara. Allahul musta'an. Kita lihat dulu biar tambah jelas. Jadi al-fiqhu fid din, perkara yang apa? Perkara yang mulia. Naam, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditsa wa illa al-fiqha fid din. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana. Ilmu apa berarti? Ilmu hadis. Wa maswadaka, adapun selain itu waswas syayatini, hanya bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Selain itu adalah bisikan syaitan yang terkutuk. Ilmu sihir haram, ilmu perdukunan haram, ilmu persantetan haram. Paham ya? Nah, semua ilmu-ilmu yang selain ilmu Al-Qur'an Sunnah itu melalaikan. Masya Allah. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hidayah sehingga bermajlis di majlis ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat-ingat, orang-orang di atas sana yang mereka rebutan jabatan, rebutan kursi, yang mereka berada di barakallahu fikum taruhlah tingkat atas dari kekuasaan berupa pemerintahan atau yang semacamnya, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan pemerintahan. Mereka kalau melihat keadaan antum tenang, duduk, tenteram, belajar kalau Allah, kalau Rasul, iri mereka. Kenapa iri? Mereka tidur, kita tidur. Mereka makan, kita makan. Mereka punya kasur, kita juga punya kasur.
Tapi kita belajar, ada ilmu di hadapan kita, mereka tidak punya, itu yang bikin iri. Paham ya? Mereka terjun ke lapangan, teriak-teriak turunkan harga Indomie, demonstrasi, turunkan harga bakwan, demonstrasi. Paham ya? Kita tenang-tenang belajar di masjid. Masya Allah. Sampai-sampai ada ungkapan para ulama, ungkapan salah satu apa? Salah satu ulama, bagus sekali ungkapannya. Lau ya'lamu al-muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minar raha was surur la daladuna alaina bisuyuf. Bayangkan itu. Apa artinya? Kalau seandainya para raja, para pemimpin dan anak-anak para raja tahu tentang keadaan kita yang tenang, tentram, senang, niscaya mereka akan mencambuk kita dengan pedang. Iri gitu loh. Kalian kok santai-santai belajar terus. Kita ini loh turun di jalanan menyampaikan apa? Aspirasi rakyat katanya. Demonstrasi menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan keluhan rakyat. Padahal apa? Bukan mencari solusi, tapi malah membuat polusi. Paham ya? Membuat polusi, demonstrasi seperti itu. Nah, ini sekedar selingan bahwasanya ilmu yang hakiki, yang menenangkan hati adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita baca hadisnya. An Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan sahabiyun jalil. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman Al-Umawi Al-Qurashi. Beliau adalah khalifah pertama kali Bani Umayyah. Barakallahu fiik. Beliau sempat terjadi pertikaian di akhir-akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sempat panas keadaannya. Hampir-hampir terjadi pertumpahan darah. Paham ya? Karena khilafatun nubuwah itu diakhiri dengan apa? Kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib. Nah, di akhir-akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib memanas keadaannya. Paham ya? Nah, hampir terjadi pertumpahan darah. Kemudian siapa yang mendamaikan? Yang mendamaikan siapa? Putranya Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali. Paham ya? Bukan Husain ya, Hasan bin Ali. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Inna ibni hadha sayyid wa la'allallaha an yusliha bainal fi'ataini al-'azimataini minal muslimin wa minal mu'minin. An yusliha bihi, afan. Artinya apa? Sesungguhnya pada cucuku atau anakku ini ada pemimpin. Pemimpin maksudnya adalah Hasan. Karena Hasan Husain pemimpin. Pemimpin mana? Pemimpin para pemuda penduduk surga. Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah para pemimpin pemuda penduduk surga. Pemimpinnya Hasan Husain, para pemuda penduduk surga. Apa kata Rasulullah tadi? Inna ibni hadha sayyid. Sesungguhnya anakku ini, cucu maksudnya, ada tuan di situ, pemimpin, sayyid. Siapa maksudnya? Hasan. Wa la'allallaha an yusliha bihi bainal fi'ataini al-'azimataini minal mu'minin aw minal muslimin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya semoga Allah Taala nanti akan mendamaikan dengan sebab dia dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin. Kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berikutnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah anaknya, putranya Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa namanya? Ma'ruf. Sering dikenal, sering antum dengar. Abu Sufyan siapa namanya? Na'am barakallahu fiik. Antum ingat enggak Abu Sufyan? Saudaranya Ummu Jamil, Sakhr bin Harb. Paham ya? Sakhr bin Harb. Abu Sufyan, Sakhr bin Harb. Dia saudaranya Ummu Jamil. Pernah kenalan Ummu Jamil enggak Abu Mu'ad? Pernah kenalan sama Ummu Jamil? Siapa Ummu Jamil itu? Siapanya dulu? Apa? Ummu Jamil itu siapa sih? Ma'ruf. Terkenal. Istrinya Abu Lahab, namanya Arwa bintu Harb. Saudarinya barakallahu fiik Abu Sufyan bin Harb. Arwa bintu Harb, Ummu Jamil. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu barakallahu fiikum, ketika Hasan bin Ali tanazul dari kekuasaannya kemudian diberikan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, muncullah Syiar Rafidhah. Sangat benci dengan Hasan. Hasan adalah jabban, penakut. Hasan pengecut. Hasan adalah macam-macam tuduhannya. Mereka senang dengan Husain. Itu Syiar Rafidhah. Syiar Rafidhah senang dengan Husain.
Nah, Allahul musta'an. Padahal kalau kita telusuri sejarahnya, yang bunuh Husain itu tidak terlepas dari apa? Perbuatan Syiah sendiri. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita baca lagi. Ini sekedar muqaddimah sedikit tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Abdurrahman. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Pendek hadisnya, besok dihafal semuanya. Tidak ada yang terkecualikan. Insyaallah kita akan ngambil dua hadis, dua-duanya pendek. Dua-duanya pendek, jadi antum menghafal tenang, enak. Paham ya? Yang penting dihafal, jangan mendadak ngafalnya. Kita lihat sini. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kepadanya suatu kebaikan, Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia gampang, paham ya? Walaupun antum taruh enggak punya gelar, la LC wala MC, la LC wala MSc wala dokter wala profesor, gampang ilmu dunia itu. Antum lihat orang-orang tukang bangunan itu, kebanyakan mereka punya ijazah, sukses. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, bangun ini, bangun itu, paham ya? Rehab rumah, bayangkan itu. Karena dunia, perkara dunia itu antum melihat berkali-kali bisa. Tapi kalau agama, perkara agama kalau antum enggak belajar enggak bisa. Paham ya? Itulah perbedaannya, barakallahu fiik. Nah, ini lihat ini ya. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Masya Allah. Jadi orang kalau paham ilmu agama, bersyukur. Kalau orang paham ilmu agama, bersyukur. Adapun antum enggak paham ilmu dunia, gampang, sahal. Ilmu dunia itu gampang, sahal. Paham ya? Nah, enggak perlu antum tergiur, tertipu dengan orang-orang tetangga sebelah, misalnya orang awam taruhlah, yang mereka jauh dari ilmu. Anak antum bagaimana enggak punya ijazah? Anak antum enggak sekolah. Ini anak-anaknya juara 1 SD kelas 2. Paham ya? Punya anak-anak juara 4 katanya. Paham ya, macam-macam. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan apa? Dengan rayuan bujukan mereka. Antum walaupun enggak juara wala syai' tapi mengenal Al-Qur'an Sunnah walhamdulillah. Kenal Al-Qur'an dan As-Sunnah walhamdulillah. Hafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah, udah itu modalnya. Mereka paling banyak hafal ilmu apa? Biologi, fisika, geografi, PPKN, IPA, IPS, itu aja. Makanya agama Islam sudah sempurna, modalnya Al-Qur'an dan As-Sunnah, selesai, enggak usah dipadukan. Sekarang banyak namanya apa? Islam terpadu. Dipadukan dengan apa loh? Sudah sempurna dipadukan. La pengurangan wala penambahan wala perpaduan. Sudah menghafal Al-Qur'an dan Sunnah malah masuk ke terpadu. Diajarkan dalam IPS, IPA, PPKN. Paham ya? Bahasa Indonesia tidak masalah karena kita orang Indonesia. Matematika tidak masalah karena kita nanti belajar ilmu faraid juga hitung-hitungan. Tapi kalau IPA IPS enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Antum lihat di luar itu, pohon-pohon itu hijau enggak daunnya? Ya itu udah. Itu IPA, biologi. Paham ya? Nah, IPS antum lihat gerhana bulan, gerhana matahari, mendung mau hujan, itu IPS. Geografi. Paham ya? Fisika antum lihat, air kalau kepanasan panas enggak? Ya udah, fisika. Paham ya? Jadi ilmu masalah itu gampang. Tapi kalau ilmu agama barakallahu fiik harus dipelajari. Ilmu agama harus dipelajari. Nah, jadi agama Islam dah sempurna ya, enggak perlu perpaduan. Jadi antum kalau pulang kampung, kok ada teman antum, tetangga antum di mana? Anak sekolah di SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Masya Allah. Sudah ngapal Al-Qur'an, ngapal As-Sunnah, dipadukan dengan IPS, yang hafal IPS-nya. Itu biasanya gitu biasanya, campur baur gitu loh. Paham ya? Tapi kalau antum hafal Al-Qur'an, As-Sunnah, sudah selesai, intahaina. Itulah hujjah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat di sini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, Allah Ta'ala pahamkan dia dalam ilmu agama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, kata beliau, walazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Itu mafhum mukhalafahnya. Namanya mafhum apa? Mukhalafah. Mafhum sebaliknya, yang dipahami sebaliknya. Kalau Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada seseorang, Allah Ta'ala pahamkan dalam agama. Walazimu dzalik, dan keharusan dari sebaliknya, anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Itu. Barang siapa yang Allah Ta'ala tidak inginkan padanya kebaikan, Allah Ta'ala tidak apa?
tidak inginkan padanya apa? Tidak apa Allah Ta'ala apa? Barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam agama, berarti Allah Ta'ala tidak inginkan padanya kebaikan. Wa lazimu dzalik anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bi khaira. Artinya apa? Berarti keharusannya barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam agama, Allah Ta'ala tidak inginkan padanya kebaikan, wal iyad billah. Kalau orang enggak paham ilmu agama rugi. Paham ya? Kalau cuma ilmu dunia gampang. Antum lihat orang-orang zaman dahulu mereka enggak sekolah, paham ilmu dunia, matematika hampir mirip orang kalkulator udah. Orang padahal. Paham ya? Nah, karena apa? Karena ilmu dunia. Ilmu dunia barakallahu fiik. Naam. Kita lihat di sini kata Syekhul Islam apa? Fayakunu at-tafaqquh fid din fardhon. Fayakunu at-tafaqquh fid din fardhon. Maka menjadilah memahami ilmu agama itu wajib. Memahami ilmu agama apa? Wajib. Wa tafaqquh fid din ma'rifatul ahkam syar'iyyati bi adillatiha sam'iyyah. Masyaallah. Apa kata beliau? Dan memahami ilmu agama itu dengan apa? Dengan cara mengenal, mengetahui hukum-hukum syariat beserta apa? Dalil-dalil sam'i. Apa dalil sam'i itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faman lam ya'rif dzalik lam yakun mutafaqqihan fid din. Barang siapa yang tidak mengenal hukum-hukum syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an Sunnah, maka dia tidak dikatakan paham dalam ilmu agama. Jadi paling terpenting memahami ilmu agama ya. Ilmu dunia sahal, gampang. Barakallahu fiik. Sekarang antum taruhlah sudah pernah sekolah, punya ijazah. Untuk saat ini dipakai enggak ijazah? Enggak dipakai. Antum nanti taruhlah sampai belajar ke luar negeri, misal pulang ke Indonesia, kemungkinan besar ijazah enggak dipakai. Yang paling jualan cilok, perlu ijazah? Enggak perlu. Paham ya? Jualan cilok kalau dia itu sabar, muhtasiban billah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, muhtasiban minallah azza wa jalla al-ajr. Paham ya? Insyaallah diberkahi, sukses. Paham ya? Akhirnya jadi apa? Jurlok, juragan cilok. Masya Allah luar biasa. Perlu ijazah? Enggak perlu. Jadi antum enggak perlu bingung atau istilahnya apa ya? Terhantui terus ya. Orang awam gitu. Mereka membuat orang itu down itu biar minder, ketakutan itu. Antum enggak sekolah, enggak punya ijazah, enggak bisa kerja nanti. Masa depan antum di mana? Kita katakan masa depan kita di akhirat. Dunia itu belum masa depan, masih ada depannya lagi. Ya enggak? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka masih ada alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi masa depan kita bukan di dunia ya, di akhirat, surga yang kita cari. Paham ya? Bukan ridha manusia. Kalau kita mencari ridha manusia enggak akan dapat. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu suatu puncak yang tidak bisa diraih. Sudah ngerjakan ini biar bosnya senang, ternyata enggak senang juga. Ridha manusia. Tapi kalau antum mencari ridha Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkannya. Naam. Ini sekedar faedah seputar apa? Hadis tadi itu ya. Hadisnya muttafaqun alaih. Kita lihat penjelasannya bawahnya itu. Qala syarihu asbahullah, diperhatikan kitabnya. Wa hadza yadullu ala anna man lam yufaqihu fid din lam yurid bihi khaira. Ini menunjukkan bahwasannya barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan padanya agama, berarti Allah Ta'ala tidak inginkan padanya kebaikan. Allahumma musta'an wal iyad billah. Jadi kalau antum atau kita enggak paham agama, berarti tanda kebaikan pada diri kita itu dihilangkan. Kita enggak dapat kebaikan, wal iyad billah. Jadi bersyukur ketika antum paham ilmu agama. Apa itu? Na'am barakallahu fi tauhid. Apa itu makna la ilaha illallah? Gampang. Paham ya? Nah, tapi kalau antum enggak paham ilmu agama, itu tanda apa? Tanda kejelekan. Tanda kejelekan barakallahu fiik. Dulu ketika antum belum belajar, mungkin enggak tahu bagaimana wudu yang benar. Ya enggak? Apa makna la ilaha illallah? Setelah belajar tahu. Kita lihat lagi, simak baik-baik. Kama anna man arada bi khairan, itu alifnya kebablasan itu alifnya ya, yang benar alifnya itu di setelah ra itu. Paham ya? Yang benar alifnya setelah ra itu langsung. Kalau itu kebablasan dan nabrak fa itu keliru. Paham ya? Yang tepat adalah kama anna man arada bi khairan faqahahu fid din. Paham seperti itu. Naam. Sebagaimana barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, Allah Ta'ala pahamkan dia dalam agamanya. Masya Allah. Kalau orang paham agamanya tenang. Antum wudu tahu tata caranya. Antum jual beli online tahu tata caranya. Antum jual beli offline tahu tata caranya. Ini riba, ini haram, ini penipuan, tahu semuanya. Sebabnya apa? Dipahamkan dalam ilmu agama. Masya Allah. Syukuri barakallahu fiik. Ilmu dunia sahal, gampang. Enggak usah apa? Bingung, enggak usah pusing. Intaha min kitab
Miftah Darus Sa'adah, Masya Allah. Berikutnya, fihi fadilatul ilmi wa tafaqquh fid din wal has 'alaih. Di dalam hadis ini mengandung keutamaan ilmu. Ilmu sangat mulia sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dinukilkan kalamnya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madariju As-Salikin. Apa kata beliau? An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wasyarab. Paham ya? Manusia terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am wasyarab fil yaumi marrah aw marratain. Karena seseorang itu di dalam kehidupan sehari-harinya butuh makanan mungkin sehari sekali 2 kali saja. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Sedangkan butuhnya dia terhadap ilmu setiap nafas yang dia apa? Hembuskan, sejumlah nafas yang dia hembuskan. Antum mau wudu butuh ilmu, mau makan butuh ilmu, ya enggak? Mau jual beli butuh ilmu. Seperti itu. Jadi kebutuhan ilmu lebih dia butuhkan. Kalau siapa tadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wasyarab. Manusia butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada sekedar makanan dan minuman. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am wasyarab fil yaumi marrah aw marratain. Karena seorang itu butuhnya terhadap ilmu dalam sehari, butuhnya terhadap makanan dan minuman dalam sehari berapa? Sekali atau 2 kali. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Ini sering muncul ini ya. Dan butuhnya dia terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan. Antum mau tidur butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Mau makan butuh ilmu. Tangan kanan atau tangan kiri? Berdiri atau duduk? Ya enggak? Transaksi jual beli online pun butuh ilmu. Ada ribanya atau tidak? Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Semuanya membutuhkan ilmu. Tapi ingat, di dalam mencari ilmu barakallahu fiik, jangan pernah tujuannya adalah biar viral, terkenal. Nah, biar menjadi orang terpopuler, orang yang masyhur. Biar dikenal menjadi al-akh, al-ustaz, misalnya al-fadil. Bukan itu tujuannya. Ingat, tujuan mencari ilmu sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Naam barakallahu fiik. Dinukilkan dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi Fadlih Ibnu Abdul Barr dengan semakna. Nah barakallahu fiik. Apa kata beliau? Al-ilmu la ya'dilu syai'. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu itu enggak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus, bagi orang yang niatnya benar. Beliau tanya, ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyah? Perhatikan ini ya. Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dikatakan benar? Apa kata beliau? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Itu. Niat tujuan pertama kali mencari ilmu, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi dan orang lain. Diri sendiri dikondisikan dulu, baru orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kalian dulu baru keluarga. Naam, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum hidakumullah. Naam, dalam masalah ilmu barakallahu fik jangan pernah antum bermalas-malasan. Karena ilmu itu enggak bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Pengennya serba empuk enggak bisa. Paham ya? Pengennya serba empuk itu enggak bisa. Kadang empuk, kadang keras, kadang panas, kadang dingin. Itu harus antum merasakan. Sebagaimana ungkapan siapa? Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala dengan semakna apa? La yunalul ilmu bi rahatil jasad. La yunalul ilmu atau la yanalul ilma bi rahatil jasad. Paham ya? Seseorang tidak akan bisa meraih ilmu dengan badan yang santai-santai. Pengen serba enak, dikipasin kanan, kiri, kemudian empuk kursinya, paham ya? Kemudian sambil ngemil. Kanan ngemil, kiri ngemal, paham ya? Seperti itu. Itu kalau enak-enak seperti itu enggak jadi. Coba antum lihat orang yang dengarkan audio. Rekaman audio itu membantu benar, cuman kalau antum dengarkan audio beda dengan ketika bertemu langsung. Bedanya apa? Biasanya kalau dengarkan audio suara asatidah misalnya, suara masyayikh misalkan di rumah dengar audio, kadang apa? Seringnya ini ya, ini realita. Audio didengarkan, buku di depannya,
enggak terlupakan kopi di sebelahnya. Nah, ya. Camilan sebelahnya juga. Ana yakin kopi dan camilan masuk, tapi untuk ilmunya belum tentu. Paham ya? Ini terbukti nih. Wah, sambil dengarkan gini, masukkan terus. Minum, ngemil. Nah, ilmunya lupa semua. Paham ya? Tapi kalau hadir langsung bermajelis ilmu, itulah kunci untuk mendapatkan ilmu. Paham ya? Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa apa? Wa huwa apa? Wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada peringatan bagi orang yang punya mata hati, pemahaman, akal yang sehat. Paham ya? Au alqas sam'a, mencurahkan pendengarannya, wa huwa syahid, menyaksikan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi beda hasilnya dengan yang mendengarkan audio yang semisalnya. Kita lihat yang bawahnya itu, wa sababuhu. Kenapa? Apa keutamaan ilmu dan memahami ilmu agama serta anjuran di atas untuk berilmu tersebut? Wasababu, sebabnya annahu qaidun ila taqwallahi azza wa jalla. Dikarenakan ilmu itu adalah apa? Qaidun, yaitu adalah mursyid yang mengarahkan. Sesuatu yang membimbing, mengarahkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berilmu, seharusnya semakin bertakwa, semakin tawadhu, semakin mudah menerima kebenaran. Sudah tahu keliru, terjatuh dalam kebatilan, terjatuh dalam perkara bid'ah, terjatuh dalam perkara sesat, ketika diingatkan dengan hujjah Al-Qur'an Sunnah, sami'na wa ta'ana. Jangan pernah sombong. Paham ya? Ingat-ingat ya. At-tawadhu itu apa? Lawan daripada al-kibr. Paham ya? Kibr bahaya sekali. Al-kibru itu bahaya sekali. Kenapa bahaya? Termasuk penghalang masuk surga. Datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslim, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil daripada apa? Kesombongan. Akhirnya segenap para sahabat ada yang nanya. Paham ya? Ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ini ada orang senang kalau pakaiannya bagus, rapi, sandalnya bagus. Waktu itu para sahabat sebagiannya mengira sombong itu yang pakaiannya bagus, penampilannya bagus, sandalnya bagus. Rasulullah tegur, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah, menyukai keindahan. Apa al-kibr? Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Itulah kesombongan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ente baru anak kemarin sore dan nasihati aneh. Sudah nasihati ana udah bertahun-tahun belajar di Darul Hadis Dammaj. Sombongnya luar biasa, dinasihati ngeyel. Paham ya? Ente baru belajar berapa tahun? 2 tahun, anak LC, MSc. Bayangkan itu. Itu meremehkan, namanya merendahkan. Yang namanya al-haq datang dari manapun, al-haq wajib diterima. Paham ya? Bukan mengambil al-haq. Kalau mengambil al-haq harus dari Ahlussunnah mengambilnya. Ngambil ilmu harus dari apa? Ahlussunnah. Jangan mengambil ilmu dari ahlul bidah wad dalal. Jangan mengambil ilmu dari hizbiyun. Ustaz, ana mau ngambil ilmu bahasa Arab, fokus. Mau fokus dengan orang-orang Roja boleh enggak? Dengan orang-orang Suruniyun, dengan orang-orang RI, jangan. Paham ya? Mengambil ilmu Al-Qur'an was sunnah, ilmu alat, ilmu usul, ilmu mustalah, bahasa Arab ambil dari Ahlussunnah. Ingat-ingat, sandaran kita dalam hal ini adalah anjuran asar yang sahih, yaitu asar siapa? Muhammad bin Sirin rahimahullah taala. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kita keliru dalam mengambil agama, bahaya. Karena seorang murid itu akan terpengaruh dengan gurunya, lambat atau cepat. Biasanya seperti itu. Cara menyampaikannya, gayanya. Lah kalau gurunya suka selfie, muridnya nggak jauh beda. Kenapa? Karena murid dengan guru bagaikan apa? Buah dengan pohonnya. Antum tahu buah? Pohon sama buah. Lah kalau buah jatuh dari pohonnya jauh atau dekat? Dekat. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya pengaruhnya sangat besar. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi jangan sampai dalam masalah ilmu itu kita meremehkan, na'am barakallahu fikum, atau tidak paham sama sekali. Naam, jadi tawadhu itu adalah menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia, bukan yang jalannya nunduk. Jalannya nunduk pakai sorban nih, tutupkan, salam enggak jawab, tawadhu katanya. Tawadhu nomor berapa itu? Tawadhu nomor berapa? Nomor 27, enggak mungkin. Tawadhu itu bukan seperti itu. Tawadhu itu apa kemarin? Apa makna tawadhu kemarin? Tawadhu adalah, na'am barakallahu fikum, insyirahus sadr.
Liqablil haq. Nah, yaitu lapangnya dada untuk menerima kebenaran, itu namanya tawadhu. Paham ya? Nah, walaupun taruhlah kebenaran dari anak kecil, kebenaran dari orang kafir, ngomong sama antum, ya akhi, sholat 5 waktu itu wajib, yang ngomong orang kafir loh. Antum katakan benar atau enggak? Orang kafir benar ngomong. Walaupun orang kafir yang ngomong sholat 5 waktu wajib, karena itu kebenaran wajib, kita katakan na'am. Setan ketika mengatakan Abu Hurairah, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, kalau antum mau selamat gak diganggu, baca ayat kursi. Yang ngomong siapa itu? Setan. Setan kafir enggak? Kafir. Tapi karena itu kebenaran, Abu Hurairah terapkan, sampaikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan kepadamu itu benar, tapi dia pendusta. Setan itu pendusta. Cuman kebenaran wajib diterima. Paham ya? Ingat-ingat ya, ini sekedar selingan mengambil ilmu dari semua bidangnya dari Ahlussunnah. Fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Tsumma yungdar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Lihat, dari ahli sunnah bukan iya ambil hadisnya, ambil ilmunya. Dilihat lagi, dari siapa? Ahli bid'ah, tinggalkan hadisnya. Kalau antum mau merujuk, dilihat dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Bagus sekali itu ya. Naam, asar-asar Ibnu Sirin rahimatullah alaih. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah yang satunya pada pertemuan yang akan datang saja. Satu tidak masalah, tapi antum paham ya, keutamaan memahami ilmu agama. Keutamaan memahami ilmu agama sangat luar biasa. Kalau orang paham agama berarti tanda apa tadi? Tanda kebaikan. Jadi kalau orang enggak paham sama sekali la Al-Qur'an wala As-Sunnah, enggak paham sama sekali, tanda kejelekan wal iyad billah. Naam, wallahu alam shawab, alhamdulillah.